Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan lanjutan daripada materi kita di pekan lalu ya, yang mana Pak Guru bilang kita akan membahas tentang pembahasan perbedaan kalimat yang sekarang dan yang lampau ya. Apa yang kita gunakan ketika kita menggunakan kalimat lampau, bagaimana cara menyebutkan, dan apa yang kita pakai ketika mengatakan kalimat lampau. Kita bahas di halaman 32. Karena di pekan sebelumnya kita membahas latihan ya, yang kita bahas bersama waktu itu, yang mana kita menjawab pertanyaan yang itu ada di teks di atas ya, teks yang di sini. Nah, kita hari ini akan bahas di halaman 32. Oke, langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. An-nasyatu tsani Iqra walahil. Iqra walahil. Nah, di sini ada tertulis al-yauma, al-an, al-yaum, yang artinya sekarang atau hari ini. Ya, di hari ini. Nah, ini kalau kalimat kita ubah ke lampau seperti apa? Ini judulnya fi zamanil madi. Fi zamanil madi itu artinya di zaman yang, di waktu yang sebelumnya, atau di waktu yang lampau. Apa kata yang kita pakai ketika menggunakan kalimat lampau? Jadi tidak langsung dengan penggunaan kalimat yang itu harus menyertakan kata lampau, atau kita bisa bedakan dengan kata kalimat yang sekarang. Kita bahas satu-satu ya. Di sini ada dua kotak, yang mana di sampingnya itu ada kata atau kalimat yang menunjukkan waktu sekarang. Ini di sini menunjukkan waktu yang lampau ya. Jadi diperhatikan baik-baik. Kalimat ini dengan yang ini dengan sebelah ini sama kalimatnya. Yang adik-adik perhatikan adalah perubahannya ketika kita memakai kalimat atau mengatakan di waktu yang sekarang, maka yang dipakai adalah kalimat yang ini. Kalau kita ingin mengatakan atau menjelaskan kalimat itu yang lampau, maka kalimatnya ada di sini. Oke, langsung saja. Yang pertama, Abi tabibun fi mustashfa al-Madinah. Ya. Abi tabibun fi mustashfa al-Madinah. Yang artinya ayah saya seorang dokter di rumah sakit di kota. Nah, kita ubah ke lampau, kalimat lampau. Dan perhatikan juga kata yang bertanda merah ya, yang pegor garis ini. Ketika kita ubah ke kalimat lampau, maka kita menggunakan kata ini. Kana abi tabiban fi mustashfa al-Madinah. Kana abi tabiban fi
mustashfa al-Madinah. Dulu ayah saya seorang dokter di rumah sakit di kota. Jadi kalau kita bilang dulu, waktu itu, sama saja ya, kita menggunakan kalimat lampau ingin mengatakan bahwa waktu itu atau dulu atau apa yang menerangkan itu lampau. Nah, di sini tertulis ada kata kana. Ya, kana. Terus yang beda dengan yang sebelumnya, di sini ketika kita menggunakan kalimat lampau, maka tambahkan kana. Terus kata tadi yang ada warna merah yang di sini dia berubah jadi fathatain. Tobiban. Ya, bisa dipahami ya. Tobiban. Jadi kalau di kalimat sebelumnya kita menerangkan ayah saya seorang dokter di rumah sakit di kota. Tapi kalau kita menerangkan kalimat lampau, dulu ayah saya seorang dokter di rumah sakit di kota. Maka perubahannya adalah tambahkan kana dan berubah hurufnya, berubah kalimatnya menjadi tobiban. Kalau di kalimat sebelumnya tobibun, kalimat setelahnya kalimat lampau tobiban. Oke, bisa dipahami? Insyaallah mudah ya. Jadi Pak Guru menyederhanakannya dengan adik-adik cukup menambahkan kana, dan teman-temannya ada yang katakan lain ya. Kalau kana itu ada jaga kuntu ada dan lain sebagainya. Dan yang kedua ringkasnya adalah kata sesudah itu diubah ke fathatain, tobiban. Tobibun jadi tobiban. Oke, di bawahnya mengikuti. Lanjut ya. Ana jalisun amamal fasli. Saya duduk atau sedang duduk di depan kelas. Kalau di atas itu lagi menerangkan orang lain. Tanda dalam kurung adalah menerangkan ayahnya dia. Ya, abi, ayah saya, berarti menerangkan orang lain, orang yang bukan dirinya. Sedangkan yang kalimat kedua ini menjelaskan dirinya sendiri. Ana atau saya sedang duduk depan kelas. Nah, kalau kita mengubahnya ke kalimat lampau, maka menjadi kuntu jalisan amamal fasli. Nah, kalau tadi kan kana, kalau ini kuntu. Kalau kana itu untuk kalau kita menggunakan kalimatnya itu berupa menerangkan orang lain. Kalau kuntu itu berarti menerangkan dirinya sendiri, saya. Kuntu jalisan. Tadi saya duduk depan kelas gitu. Tadi saya duduk depan kelas. Jadi kalau tadi ana diubah jadi kuntu. Ya, jadi kuntu. Ini ana terus kata yang berwarna merah setelahnya jalisun, dia berubah jadi jalisan. Jadi kalau kita ada kata pengganti saya, dia, kamu, maka langsung diubah. Kuntu jalisan. Tadi saya duduk. Ingat, harokatnya berubah dari yang jalisun jadi jalisan. Oke? Lanjut ya, insyaallah bisa dipahami.
ringkasnya kayak tadi. Tinggal tambahkan kana atau kuntu. Terus ingat perubahannya dari fathatain jadi dhammatain atau bunyi un menjadi fathatain bunyi an. Oke. Kita lihat. Terakhir dari contoh yang kita bahas hari ini adalah 3. At-talamid, ya. At-talamid dahibuna. At-talamid siswa. At-talamid itu jamak, siswa-siswa. Dahibuna sedang pergi atau mereka pergi ke ila al-madrasati bisayyarah. Mereka pergi ke sekolah dengan mobil. Bagaimana perubahannya? Kita lihat, perhatikan kata ini. At-talamid dengan dahibuna. Nah, kalau di sini yang ketiga berarti menjelaskan orang lain. Kalau tadi kan kita di atas saya. Yang pertama menjelaskan orang lain tapi ayahnya. Nah, kalau ini siswa-siswa orang lain lagi. Maka ingat menggunakan kata kana. Yang kedua tadi kan Pak Guru bilang saya, berarti kuntu. Sedangkan di atas juga menerangkan orang lain berarti kana. Oke. Nah, perubahannya seperti apa? Kana at-talamid dahibina ila al-madrasah bisayyarah. Tadi siswa-siswa pergi ke sekolah dengan mobil. Jadi kalau menjelaskan kata sebelumnya, kalimat yang lampau tadi atau waktu itu sama. Nah, langsung diubah. Kalau ini ditambahkan ya. Kenapa tidak sama dengan yang nomor 2? Karena kalau Pak Guru bilang tadi kan dia langsung kata ganti. Kalau yang ini, kalau yang nomor 3 dengan nomor 1 itu bukan kata ganti, jadi menunjukkan orang. Kata ganti itu apa Pak Guru? Kata ganti itu kayak ana, huwa, hiya, huma. Saya, kamu, dia perempuan, dia laki-laki, itu namanya kata ganti. Jadi kalau ketika kata ganti yang ditulis, maka dia langsung berubah. Kita langsung berubah. Tapi kalau misalnya dia menulisnya kata sebagai pelaku atau bukan kata ganti, dia kayak ayah saya, siswa, guru itu sebagai pelaku, maka dia cuma ditambahkan kana abi, terus ini talmid kana at-talamid. Kalau misalnya tulisnya kata ganti langsung diubah kuntu, seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang terakhir ini. Kana at-talamid dahibina. Perhatikan yang warna merah nomor 3, dahibun menjadi dahibin. Dahibun menjadi dahibin. Kalau tadi jalisun menjadi jalisan. Tobibun jadi tobiban. Kalau ini, kalau dia menuliskan kalimat kata yang jamak atau menunjukkan banyak orang, karena pada umumnya pakai kata waw nun, pakai huruf waw nun. Dahibun, mudarrisun, muslimun, maka diubah menjadi ada huruf ya nun. Dahibun jadi dahibin, muslimun jadi muslimin, seperti itu. Oke, insyaallah bisa dipahami. Terakhir adalah ringkasan daripada kata untuk menambahkan ketika kita menerangkan kalimat kelampau. Ini ya. Kana, kanat, kunta, kana, kanata, kuntuma, kanu, kunna. Nah, kalau ini kana, kalau kita lagi menjelaskan dia laki-laki 1. Kanat, dia laki-laki
dia perempuan. 1. Kunta itu menunjukkan kamu tadi. Jadi untuk kamu laki-laki. Begitu juga kunti untuk kamu perempuan. Kalau kana itu tadi kami. Berarti untuk kata ganti kami. Kanata tadi kami berdua, ya. Mereka berdua. Jadi cuma untuk 2 orang. Kuntuma kalian berdua. Kalau tadi mereka berdua. Jadi 2 orang tapi untuk dia. Kalau kuntuma kalian berdua. Kanu mereka tadi. Seperti itu. Sedangkan terakhir kunna itu mereka perempuan. Oke? Insyaallah bisa dipahami. Untuk penjelasan hari ini cukup di halaman ini, karena ini penting untuk difokuskan dulu, karena ini berupa kaidah yang harus dipahami baik-baik. Kesimpulannya adalah ringkasan sederhana atau memahami secara sederhana. Adik-adik ketika mengubah kalimat yang sekarang ke kalimat lampau, cukup menambahkan kana atau kuntu dan teman-temannya tadi yang disesuaikan dengan kata sebelumnya, ya. Nah, ingat perubahannya ketika tobibun menjadi tobiban, jalisun jadi jalisan, dahibun menjadi tahibin, dan lain sebagainya. Itu perubahannya, ya. Oke, itulah penjelasan atau pembahasan materi hari ini. Insyaallah bisa mudah dipahami, dan Pak Guru doakan teman-teman semua dimudahkan juga dalam memahami pelajaran-pelajaran yang lainnya. Insyaallah tetap sehat walafiat, dan kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.